Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wan nadhira baina yaday sa'ati may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihima faqad hawa wa nas'alullaha rabbana yaj'alana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa innama nahnu bihi walah amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan ketaatan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan alhamdulillah rasa syukur kita, kesyukuran kita di pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan harapan kita, ibadah kita, mengawali kehidupan kita, sholat subuh ini menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menyertai kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita umatnya yang berusaha untuk istiqomah, berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam mengikuti risalahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti tuntunannya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya kaum muslimin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya menyampaikan atau kita membahas bahasan kita pada pagi hari ini, akan kami sampaikan di mana saat-saat ini kita dalam keadaan keprihatinan. Di tengah keprihatinan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang begitu sangat menyedihkan, begitu sangat mengharukan bagaimana kesusahannya yang dialami oleh saudara-saudara kita, di mana di sana banyak yang terbunuh, banyak yang meninggalnya itu karena kelaparan. Begitu susahnya di sana, kita tidak bisa bayangkan seperti apa laparnya di sana, seperti apa susahnya di sana. Ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana yang Allah uji dengan begitu berat, mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya nanti di yaumul qiyamah. Kemudian di samping itu akhir-akhir ini di mana banyak sekali saudara-saudara kita, bahkan mungkin keluarga kita sendiri, di mana banyak yang terkendala dengan keadaan mahalnya sembako, banyak yang antri beras, yang sampai seperti itu. Nah, ini artinya terutama ibu-ibu itu banyak kendala, banyak cemberut sama bapak-bapak karena harus menghadapi situasi yang
mahalnya sembako. Nah, tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah keprihatinan kita dengan keadaan yang kita alami dan juga dialami oleh saudara-saudara kita yang jauh lebih berat daripada keadaan kita, maka pada kesempatan di pagi hari ini kita akan sampaikan kabar gembira. Di tengah-tengah keprihatinan yang seperti itu, kita sebagai seorang muslim pada kesempatan pagi hari ini kita akan kabarkan kabar gembira. Apa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira yang menggembirakan bagi kita seorang muslim, seorang yang beriman. Yakni insyaallah sebentar lagi kita akan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Sebentar lagi insyaallah 1 pekan lagi kita bermohon kepada Allah agar kita diberi kesehatan, sehat jasmani rohani kita, dipanjangkan umur kita hingga nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa menghidupkan bulan Ramadan itu dengan amal-amal soleh, amal-amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya yang waktu-waktu yang kita lalui telah banyak disampaikan oleh para guru kita, oleh ustadz-ustadz kita mengenai puasa, mengenai bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah yang diawali dari ayat 183 dan terus diikuti dengan ayat berikutnya itu Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini yang sudah tidak asing bagi kita, di mana sepanjang usia kita di setiap bulan Ramadan, bahkan beberapa bulan sebelum Ramadan, ayat ini sudah sering kita dengar, di mana diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perintah ini Allah wajibkan kepada kita sebagai seorang yang beriman. Tentu keimanan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai seorang muslim. Maka di luar keimanan, di luar orang muslim maka tidak diwajibkan, tidak wajib. Nah, jadi orang yang tidak memegang agama Islam, tidak beragama Islam, maka dia tidak masuk dalam kewajiban dalam ayat ini untuk berpuasa. Nah, kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, puasa itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang memiliki ketakwaan itu memiliki akhlak,
memiliki etika, dan kemudian diikuti dengan amal soleh, Kemudian jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan itu di samping siapa-siapa yang diwajibkan untuk menunaikan puasa, ibadah puasa, juga ada yang tidak diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus menggantinya, baik menggantinya dengan puasa di hari yang lain ataupun menggantinya dengan memberikan makan kepada fakir miskin. Ya. Namun jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini tidak akan kami sampaikan bagaimana ataupun pelaksanaan ibadah puasa itu, siapa-siapa yang diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan puasa. Nah, akan kami sampaikan bahwasanya bulan puasa yang harus kita gembira, sekalipun di tengah-tengah mungkin keprihatinan, kita harus gembira. Karena apa? Karena di bulan puasa itu, sebagaimana Allah sampaikan di dalam firman-Nya, Allah menyampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kemudian wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa yang dimana nanti 1 bulan penuh kita akan menjalani ibadah puasa. Tentu ini adalah ibadah maraton, ibadah yang panjang, dan itu sangat melelahkan. Namun kita harus gembira. Kenapa kita harus gembira? Saya ambil contoh misalnya jamaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala. Di antara jamaah ini ada yang suka hobi goes, mungkin Pak Tarmuji, Pak Budi, Pak Joko dan lain sebagainya. Kenapa goes ini sekalipun berat, misalkan sampai ke Pacet, sampai ke Kediri, bahkan Pak Tarmuji itu sampai ke sana, ke Mandalika sana, sampai ke Madura. Nah, karena gembira, karena melaksanakannya dengan gembira, melaksanakannya dengan senang. Ini saya ambil contoh saja. Jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan, maka kondisikan bahwasanya kondisi diri kita itu sudah siap dengan melaksanakannya dengan penuh gembira, dengan senang. Nah, melaksanakannya dengan gembira. Melaksanakan perintah Allah dengan kecintaan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyemangati kita sekalipun 1 bulan penuh nanti kita melaksanakan ibadah puasa, karena kita sudah siap melaksanakannya dengan gembira, dengan senang, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan, yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita songsong bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Di dalam sebuah hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Qad ja'akum Ramadan syahru mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa taghalla fiha syaitan fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di mana Rasulullah SAW menyampaikan, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Nah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, di mana di bulan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu terdapat malam yang lebih baik
dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya di bulan Ramadan, berarti ia telah benar-benar terhalang, terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Allah sampaikan kepada kita bahwasanya telah datang kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nah, bulan ini penuh berkah. Kita harus songsong dengan gembira karena bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan-kebaikan. Artinya kebaikan-kebaikan yang bisa menjadikan perantara dibukakannya pintu surga untuk hamba-hamba Allah. Nah, sangat diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pintu-pintu surga yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karenanya kita harus gembira, jangan bersedih dengan datangnya bulan Ramadan. Sekalipun sembako mahal, nah, jangan bersedih. Nah, sekalipun nanti ibu-ibu itu banyak yang cemberut dengan suaminya, nah, kita songsong kita dengan gembira bulan Ramadan. Barang siapa yang di bulan Ramadan itu ia tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan, maka sungguh ia benar-benar telah terhalang dari kebaikan, terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia terjauhkan dari kebaikan. Artinya dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan saja tidak menjadikan dirinya dekat kepada Allah, tidak menjadikannya semakin baik, itu namanya ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Matur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya marilah kita di bulan Ramadan itu kita persiapkan sejak sekarang atau mungkin sudah beberapa bulan yang lalu, supaya nanti dalam pelaksanaannya di bulan Ramadan itu kita benar-benar sudah siap. Nah, di antaranya dengan apa? Sebelumnya itu kita tunaikan dengan puasa sunnah. Dengan puasa sunnah, setidaknya puasa Senin dan Kamis. Nah, itu karena kecintaan kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita menunaikan sunnah daripada Rasulullah SAW. Dan kalau kita puasa sunnah dengan kondisi saudara-saudara kita yang begitu mengalami kesusahan seperti yang di Palestina, itu mereka itu sangat kelaparan, dan beritanya kemarin dari saudara kita yang masih ada di Palestina itu masih ada satu orang itu, Mas Fikri itu menyampaikan bahwasanya kelaparan yang di sana itu begitu sangat, kelaparannya sangat lapar. Nah, kalau kita puasa maka kita akan menengok ke sana, kita bisa menahan tidak makan dan minum mulai dari subuh kemudian sampai datangnya maghrib, datangnya malam. Tetapi kita ada persediaan untuk makan, sedangkan mereka belum tentu mendapatkannya, sehingga kelaparan yang di sana itu sangat sekali. Dan bahkan di sana banyak sekali yang mati bukan karena kena peluru, tapi mati karena tidak bisa makan. Nah, kalau kita puasa sunnah, kemudian kita memikirkan saudara-saudara kita yang ada di sana, itu diantaranya yang akan menguatkan diri kita. Oh, saya hanya puasa seperti ini saja, sedangkan saudara-saudara kita kaum muslimin di sana sangat berat untuk menahan dirinya dari lapar. Bukan hanya lapar, hausnya. Sampai-sampai kemarin ada yang dari Yordan itu menurunkan bantuan itu karena lewat darat itu di blokade, itu dikirimkannya lewat udara, dijatuhkannya bantuan-bantuan itu lewat udara. Itu jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang harus menguatkan diri kita
untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Bukhari dan juga di Muslim, Rasulullah menyampaikan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan imanan, berdasarkan keyakinan, imanan wa ihtisaban, dan berdasarkan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kita ini tergolong orang-orang yang di masa lalu itu masa yang kita lewati, itu banyak sekali perbuatan dosa yang kita perbuat. Baik dosa itu kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Baik perbuatan dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar. Baik dosa itu kita masih ingat ataupun dosa itu sudah kita lupakan. Nah, kita ini diantara pendosa-pendosa. Nah, kita harus menyadari itu. Kita harus sadar bahwasanya masa yang kita telah lalui itu banyak sekali dosa-dosa yang kita perbuat. Dosa yang kita sadari ataupun yang tidak. Belum tentu amal baik kita itu lebih banyak daripada dosa yang kita perbuat. Nah, oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan datangnya bulan Ramadan ini, maka semangatilah diri kita. Kita tunaikan bulan Ramadan dengan iman, wahtisaban, dan berharap. Berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana puasa itu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Karena puasa itu adalah ibadah yang hanya pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Nah, kita puasa itu menahan tidak makan dan minum dan juga dari hal-hal yang membatalkannya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu bagaimana kualitas puasa kita. Kalau kita misalnya puasa itu supaya diketahui orang lain sebenarnya kita itu tidak puasa ya. Kita batal puasa, tetapi kita menampakkan diri kepada orang lain bahwasanya kita juga ikut puasa. Nah, Allah tahu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya puasa itu yang tahu adalah pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sekali lagi bulan Ramadan yang insyaallah sebentar lagi, 1 pekan lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita mempersiapkan diri baik secara fisik ataupun secara ruhiyah. Jadi fisik kita siapkan, kita jaga kesehatan kita supaya nanti di dalam melaksanakan ibadah puasa itu tidak terkendala dengan kondisi fisik, tidak terkendala dengan sakit. Nah, kita siapkan, kita jaga kesehatan kita. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah yang menguatkan fisik kita untuk melaksanakan ibadah puasa, di antaranya adalah kondisi ruhiyah, kondisi mental kita. Kalau mental kita yang sedari awal ini sudah semangat, sudah gembira, maka insya Allah akan melewati, menjalani bulan Ramadan itu insya Allah dengan banyak kemudahan. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, di antara saudara-saudara kita ada yang senang hobi, misalnya goes, di mana sampai menempuh perjalanan yang jauh, tetapi dijalaninya dengan senang, dengan gembira. Maka sekalipun itu jauh, maka tidak menjadikannya itu membebani. Nah, seperti Pak Tarmuzi itu, saya sampai heran, kok bisanya sepeda goes itu sampai ke Madura, sampai ke
Kediri sampai ke Malang, sampai ke Mandalika. Padahal di usia yang sudah tidak muda. Kenapa beliaunya masih sanggup melaksanakan itu? Karena beliau melaksanakannya dengan senang, dengan gembira. Mudah-mudahan jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya bulan Ramadan ini benar-benar diri kita Allah jadikan pribadi yang senang, yang gembira. Orang yang senang saja, gembira saja dengan datangnya Ramadan, itu adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan menjalaninya, apalagi dengan menunaikannya. Dan nanti di bulan Ramadan itu, karena bulan yang penuh berkah, maka kita maksimalkan di dalam kita tilawah, membaca Al-Quran, kita mengkaji, kita membaca, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya membaca dari sisi tilawah saja, tetapi membaca dan berusaha memahami apa ayat-ayat Allah yang terkandung di dalamnya. Nah, karena untuk tradisi membaca ini sudah semakin banyak yang luntur. Kalau melihat buku, misalkan buku yang setebal ini saja mau membaca sudah terbayang awang-awang nih Pak. Nah, sudah ngeper. Nah, mau baca buku setebal ini sudah ngeper. Padahal di sini ini hal yang sangat penting di sini. Nah, terkait dengan ayat-ayat Allah, terkait dengan petunjuk-petunjuk Allah yang sangat penting, yang kita harus berusaha untuk mengetahuinya. Kalau kita mau membaca ini, sebelumnya kita sudah ada rasa gembira, sebelumnya sudah ada rasa senang, maka sekalipun setebal ini kita masih ada kemauan untuk membaca. Tetapi kalau tidak, maka jangankan membaca buku yang setebal ini, nah, buku yang tipis-tipis itu pun kita terlewatkan. Nah, mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini, di samping kita nanti memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dengan tilawah, dengan qiyamul lail, kita juga semangat di dalam memahami, berusaha untuk mendapatkan hikmah dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena sekedar membaca tilawahnya dan membaca untuk memahami itu kualitasnya jauh. Kalau kualitasnya jauh sekali jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca satu ayat, kemudian kita berusaha untuk mengetahui, memahami apa yang terkandung di dalam ayat itu, jauh sekali kualitasnya daripada kita mungkin membaca satu juz. Nah, itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis yang singkat ini bisa memberikan nutrisi bagi kita, bisa menyemangati diri kita yang sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan rasa senang, dengan gembira, sehingga nanti kita insya Allah kalau dipanjangkan umur kita bisa berjumpa dengan Ramadan, kita bisa menunaikannya bulan Ramadan itu dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Marilah kita tutup majelis ini dengan senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon kita tidak bosan-bosannya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita tidak tahu kapan doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan sholiha wa nas'aluka rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka rizqan wasi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hbin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnul khuluq. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnul khuluq. Allahumma inna nas'aluka sihhata wa husnul khuluq. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat hajat. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ala ikhwanana al muslimina fi Palestin, fi Rohingya Myanmar, fi Fatani Thailand, fi Al-Khur, fi kulli makan. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma tamir Yahuda wa Israel. Allahumma tamir Yahuda wa Israel wa sadid samahum wa farjamhum. Allahumma ansur ala mujahidina a'daina wa a'da'adin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.